Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi memang harus para asatid itu harus sudah jiwa raganya pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mulai di ketelopolo tahun Pak ngajar yang pondok nih kan. Kita ini mana apa? Kadang nangis kan ya Allah. Kulo neka ngelaksanaki perintah panjenengan mete ke panjenengan Gusti. Ngerek kulo neka odi sedera saya menurut panjenengan. Kan seneng setiap ketika on kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah makin boleh nikah alhamdulillah. Parengen nikmat ya Allah. Parengen nikmat dunia. Tete pagi kedan boleh sebagian dari seluruh hamba Allah sebut jaga itu. Kon boleh pun bisa nampak mobil. Alhamdulillah. Guru madrasah. Atau tren panjenengan de pondok pesantren Nurul Yakin itu. Sebab seneka Bapak Ibu sekalian, dan kula banyak membaca fenomena tanda-tanda orang makin mulai pun tak peduli terhadap putra dan kadang. Banyak wali murid, wali santri ngeraaki putrana ke pondok, pon esraaki bungkol ke kiai angki. Tapi bagaimana ikut serta di dalam membangun pondok pesantren ini istiqomah? Tentunya ada banyak hal yang harus dilakukan. Yang pertama, pondok pesantren harus benar-benar sudah membaca perkembangan zaman. Bagaimana metodologi pendidikan yang ada di pondok pesantren. Makin mendimen boktana pula bi panjenengan ngaji ki metodologi lama, ki metode lama. Alif fathah a, alif kasroh i, kan senega. Memakin ada metode kiroati macam-macam pun banyak. Sehari bisa baca pun mendimen kulen nih kan, mentak sampai letu kopeng nih kan, saking pengkon nak lagi. Apa ada yang mau bikin selasane kaki ngesen gede, ke enak panjenengan ini. Ngesen gede punya apa dalam kiai. Neka memakan neka, aduh ampun, pohon manja santri makin. Oke, neka Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu, panjenengan selaku wali santri harus ikut bagaimana mengembangkan pondok pesantren ini menjadi lembaga pendidikan yang ideal, pendidikan sesuai. Neka harus panjenengan norok mikir di pondok pesantren ka itu. Sebab kadang neka tahun ini menikah ento menencopok kule neka tarik urunan awang geruang bu tarik urunan satu sebi apa sehingga mana asero ini tak mari saare kan aku larang kebayang apa boy tadi Arya Ustadz tak kena segala jadi bisa gratis Arya kan sengaja bukti. Padahal panjenengan kaento akan menginginkan putra sesoleh ban soleha. Dak remah putra sesoleh ban soleha nikah. Tentu ngak gelek kasa. Parengin dak remah maca Al-Qur'an sebagus. Bagaimana caranya nanti kalau orang tua meninggal apa yang harus dibaca? Nikah yang diajarkan di pondok pesantren. Meneturu urunan pas pun beruang derem kula nyongok ini rokok ini surya rokok surya ring sepona saari sebungkus ke ibu ali menang doon mapan ke berapa bedang sebulan bu rokok kan ini saari segamai ibu saari sebungkus mensebulan senapa? Hah? Petok 50.000.
tapi sobuang gruwang pul sebulan ngane lah. Men potran etare urunan 1.000 uang gruwang sebulan tare mare. Pikiran ngane kerosak na banten. Hah? Pikiran ngane kerosak na banten. Napa perlu becek pikiran ngane kenila? Hah? Nih ke Bapak Ibu sekalian, ampian sampai kasta budi, karena harta yang benar-benar milik panjenengan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu harta yang abadi di hadapan Allah, yaitu harta yang diberikan kepada pondok pesantren, harta yang diberikan kepada masjid-masjid, harta yang diberikan kepada pondok pesantren dan lain-lain epon. Dan itu tidak pernah hilang. Itu harta hakikat milik panjenengan. Saya tak bisa iampongin yang lain Bapak Ibu sekalian. Tapi impian ini kadang-kadang beg-beg senegala. Tak ibu tak pikir gitu. Senegala. Iangkep menmajar yang pondok pesantren, iangkep elang. Benih milik panjenengan, itu milik panjenengan sampai yaumil qiyamah Pak. Senekir Iga matabnu Adam ing koto'ah, lamun potrena anak Adam ne kepon sobung omor ing koto'ah ada potos kapi illa bisa lasin ing kika itu telok setak belum potos ing kika itu pertama wa waladun soleh kita ento potra sesoleh kain. Masa menginginkan anak yang soleh soleha sampai yaumil qiyamah, dan itu investasi yang tidak pernah putus kangge panjenengan cuma 100.000 bere ben ringan 700.000 kangge rawon pun sebulan kan. Nih Bapak Ibu, coba nih pikir kula kisneka juga memperingati dia dembule TV. Jadi kula mendik kesek kutu banyak sopaja soki ning akhirat benek soki beda kaento kudu cakap amal-amal kaento sedekah terutama di pondok pesantren. Dan kadang guru na berempuk kejenana Pak Guru anu usah duratos kewena apa duratos mentak pikir diri panjenengan nih kan ketimbang lihat rokok sobengan pondok pesantren nih kita elang nih sampai panjenengan ini kesobung omor menghadap Allah nih kesi aburnya panjenengan kesi 100.000 ini kan men 100.000 berapa SPP nya di sini berapa pemajar yang kantor nih kan ini salah satu bagaimana cara terus mengembangkan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus didukung oleh seluruh masyarakat termasuk para agnia, para rengsoki, karena orang soki nekah harta nekah beneka bineka miliknya, tetapi sebagian itu adalah titipan untuk diberikan kepada fakir miskin, pada pejuang, para pondok pesantren yang ada ini Bapak sekalian. Dan kula nekah tero depan jenengan kaento, terutama dalam momentum Maulid kaento yang merupakan bukti dan kula sareng panjenengan kaento cinta dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus mempertahankan bagaimana pondok pesantren ini sebagai wahana tempat tholabul ilmi yang telah diwariskan, bahkan ini perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sopaja karena pondok pesantren ini tempatnya liyatafaqahu fiddin, memahami dan supaya ilmu harus benar-benar dipelajari dan dipahami dengan baik. Liyatafaqahu fiddin nega ilmu agama. Kalau ilmu agama nega tempatnya beda kama Bapak Ibu sekalian, beda pondok pesantren segelap seampun diatraksikan oleh para asatid, para asidat itu. Jadi ini kepada Bapak Ibu sekalian,
Makanya kula atas nama pengurus cabang Nahdlatul Ulama nikah muslimat nikah merupakan kenapa salah satu organisasi di bawah naungan Nahdlatul Ulama nikah terus mengembangkan dan terus menyampaikan apa-apa yang sudah menjadi ajaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika jenengan makin hadir dalam pengajian kali itu. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, para masyayikh, jadi kembali boleh masalah pendidikan kali itu bapak sekalian, terutama wali santri nikah toreh norok mikir perkembangan pondok pesantren nikah. Saya nomor 2 nikah para asatidah panjenengan nikah merupakan satu pahlawan tanpa jasa guru nikah napa guru pesantren nih loh begini sombong. Thank you. Jadi saya harapkan guru-guru ini yang ada jangan menganggap itu adalah karyawan pondok pesantren, pegawai pondok pesantren. Jangan, harus ditata hatinya menjadi pegawainya Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi pegawainya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi pegawainya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu sekalian, segaji nikah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepenting sedaya kenapa saya lakonin para asatidah dalam thalabul ilmi, dalam menyampaikan ilmu hanya satu, li'ilabi kalimatillah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah kelaban niatan sekanto sekuat, insyaallah min haitsu la yahtasib bekal datang rezeki dari arah saya tak pernah duga-duga. Nikah bapak sekalian, dan kula nikah ngajar sampai 35 tahun. Kita itu ngajar ning pondok pesantren. Tak di panapet. Gaji 10.000, 5.000. Ngajar ning Habib Ketapang, gaji 10.000, 5.000. Sebulan lah. Mentak karena karyawan Allah. Ya, kuliah boleh lah. Kan serega, boleh. Tapi karena tergula dari pondok pesantren, terus lagi gini, saking semangat. Hah? Gini. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi memang harus para asatidz itu harus sudah jiwa raganya pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mulai di ketolopolo tahun ngajar ning pondok nih kan. Kita di mana pun, kadang nangis kan ya Allah. Kula nika ngelaksanaki perintah panjenengan, mete ke panjenengan Gusti. Ngerek kula nika odi segera saya menurut panjenengan. Kan seneng setiap kedekannya on kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah makin boleh nikah, alhamdulillah. Paringen nikmat ya Allah. Paringen nikmat dunia. Tete kaki kedan boleh sebagian dari seluruh hamba Allah sebut jaga itu. Kon boleh pun bisa nampak mobil. Alhamdulillah. Guru madrasah. Pun pensiunnya ke Allah pun, pensiunnya dari Allah. Tak ngajar pun. Tapi alhamdulillah min haitsu la yahtasib, rezeki itu adalah Allah yang mengaturnya. Kene ate para asatidz sedang ning pondok pesantren ini. Kula nika ngebis Pak Dimen kula. Ngajar dari kantor ke Nurul Jadi. Nika ngebis Pak. Habis bila 5.000. Gaji na 100.000. Tekor lah, tekan tekor. Menurut itu sampai kira manusia. Tapi Allah Maha Kaya kita tak tekor.
tanaman gula selain rosat, no gula tak rosat, mapan sah dan nikah. Itulah bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, ampian sedikit juga mencakkan nombong kemudian berpondok pesantren berdeka itu, insya Allah sekian ampian itu gampang di Allah. Tak kira bangkrut Senegal. Karena salah satu yang harus kita lakukan nikah adalah bagaimana pondok pesantren ini dipertahankan dan dikembangkan terus, karena ini adalah warisan dan perintah anjuran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nikah bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian. Oleh sebab itu nikah ampun gelak interaksi dari beberapa siswa nikah. Panjenengan bisa ngolaten dek remah perkembangan putra panjenengan. Hasil didikan dari pondok pesantren Nurul Yakin nikah. Umpamana nikah tero dek remah lebih berkembang, empian rembek kepi wali santri nikah. Dek remah segera maju nikah. Karena wali santri itu adalah menentukan juga kemajuan lembaga pendidikan Bapak Ibu sekalian. Cek pas etina seneka oleh tina labing apa jan ustaz lah dan apa kapila terus kapi apa jan disalah abbo teroana teti anak saya soleh saya ngoreng benih empian soromoro bosan tak telaten bahkan potran menang bebek bangko bajan ada iya jam akhirnya tahu mas pasrah aki keren lain ke ustazah ke pondok Nurul Yakin. Itu perlu juga dipikir Bapak. Kalau andekan itu dididik sendiri bener Pak. Kene gila. Biaya nggak keneka. Ya kudu dari atas diri rokok nampian keneka. Menrokok beto seket sebulan, keren 1 juta sebulan ke pondok. Bos neka. Baru pikiran beres mendingan kan. Oke. Beres sih. Kan seneka. Pula mangjem mangan bayi mikir nih kan. Dia kadang orang mikir tak sang rasa hati ya. Beli bedok 500.000 lipen nih kan. Beri anak. Rorong seborong gitu. Tepak kanan minta pesen 100.000 nggeruang. Aduh dia remah. Tore mulai makin nikah kudu berubah pikiran bian nikah. Bahwa obeng saya masuk pondok pesantren ke nikah harta milik pribadi empian tak bisa iampongin sera-sera pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Napa begawe rokok anu kapi nikah sobung Pak tak sampai ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tapi lamun empian nikahnya bak 100.000 seket benar seneka sombong aki ke pondok pesantren ngajar untuk mengembangkan supaya mencetak anak-anak soleh dan solehah itu sampai yaumil kiamah empian dapat kunen panenan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nikah bapak-bapak ibu sekalian. Oleh sebab itu saya harapkan kepada dewan guru, para asatid, mari kita tata niat kita bahwa kita ini adalah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi gantungkan sekuat-kuatnya semua pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Benring sepona ngereng panjenengan kaito selalu gemar seneng sedekah di pondok pesantren karena hakikatnya kenekah harta panjenengan tak bisa elang, tak bisa iampongin. Neka butuh sebekal dampingin panjenengan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nyambung Pak? Nyambung Mbak? Bu Ibu? Nyambung. Yai Zamil, pound ke 500.000. Oke, sangko. Halo. Halo. Berat ini kan. Urusan masalah akhirat berat. Mereka memang butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab seneka kula nih kan. Kula ngeluaraki zakat harkat mal misalnya kula di obong saem kan harus keluar kulanya 2,5%. Perang ate sekiri nih Pak
Lara coba keluar. Abang dia menabeka berapa tahun buat oleh Mesia. Allah. Ya iya Pak. Atas segiri, sekanan Pak. Aduh mela dos mapen dos. Baan dia lain, bekang kang itu kesedang ibu apa? Allah lah, laksanakan itu perintah Allah. Kan sekanan, sekiri ngucap boleh. Iya mentepan ontong oleh hidayah. Deki menanu dia orang mengakan abaan dia. Anu deki. Senek tuh Pak. Kalau tidak dilatih mulai dari hal-hal yang kecil, itu tidak mungkin bisa. Kudu kenika nyokon ke Allah Subhanahu wa taala supaya odi dan kula sareng ajunan nikah terus selalu didampingi dengan dan selalu mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nikah karena impian nikah kadang tidak dirasakan. Kula nikah bisa nggak nikah Pak? Coba nih Pak, tanah kau sakit atas nih Kak. Mereka karena izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada Allah Subhanahu wa taala, tanah kau tak bisa ke atas nih kata. Bisa stroke nih boleh. Tak bisa saya bisa bicara kayak begini ini tanpa Allah Subhanahu wa taala. Orang syukur dan kula ini kurang asyukur ya Allah. Coba oksigen bonare gratis, air mandi gratis, anu gratis, siap abi be Allah Subhanahu wa taala. Tapi impian bi kula ni ketak roman saja. Men masuk rumah sakit baru Allah. Senaik pun masuk rumah sakit. Bahwa oksigen yang kita hirup ini sangat berharga. Bahkan itu bisa miliaran, ratusan miliar. Hanya satu komponen oksigen yang dibutuhkan oleh manusia. Cuma ketika yang terbiasa tak menyentuh bahwa ini adalah peparing Gusti Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau di rumah sakit satu oksigen itu berapa? Kali umur sampean itu tidak sampai 2 jam habis ganti lagi. Umur kula impian misalkan sekitar tahun 70 tahun. Bitong berapa kini Pak? Kadang kenapa? Gerjeleng-gereng dok barok dok tepor dok lau tak rasa aki nikmat Allah Subhanahu wa taala saya paling aki. Dan kula sarang ajunan saja. Nih kebab sekalian. Teti mereng seluruh bagaimana kita nikah dalam orbit nikah selalu menghadirkan Allah Subhanahu wa taala. Terutama di dalam mendidik anak nikah. Terus Fatihain potran panjenengan tong setong supaya panjenengan nikah endi putra sesoleh ben solehah ben tempat aki dak pondok pesantren saya dan gula-gula terang aki itu. Nika bapak sekalian, nyambung Mbak. Oke. Yai Muzamil, ini wali murid siap-siap ini sudah akan membantu bagaimana pondok pesantren ini bisa berkembang dengan pesat. Alhamdulillah. Siap ngebantan? Siap? Siap? Siap. Tak mantap berarti tak mantap. Siap? Siap. Alhamdulillah. Sejauh kenapa yang kita lakukan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nega Bapak Ibu sekalian, yang ketiga bahwa kita ini dalam pondok pesantren ini adalah dekik santri-santri nikah. Kalau di dalam pesantren ini liyatafaqahu fiddin, baru nanti kaintoh santri sebekal preman liyunziru qaumahum idza raja'u. Bekal etanya ati masyarakat. Apa le oleh bencong pondok etaki masyarakat liyunziru qaumahum idza raja'u. Neka Bapak Ibu sekalian, moga-moga kehadiran panjenengan setujana penapa hajataki panjenengan moga-moga sareng Allah Subhanahu wa taala neka makbul taka hajat panjenengan. Tadi
beri kesehatan, lanjang umur, rezeki yang melimpah. Lagi, sekain toh pemator boten kaula atas nama pengurus cabang Nahdlatul Ulama menabi pada ator-ator sekurang saya di dalam penyampaian boten kaula, terutama da sahibul bait pengasuh pondok pesantren Nurul Yakin. Moga-moga pondok pesantren nikah oleh ya da barokah. Kenapa pendiri muassis dari pondok pesantren Nurul Yakin boten kaula sareng ajunan juga moga-moga oleh barokah para guru-guru boten kaula dan sedayana da ulama-ulama para masyayikh, ulama-ulama amalus saleh. Oleh sebab itu boten kaula kurang lebihnya nyon sepora siraja-rajana wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala na abali ko pag semangkin. Ano ning event matulog.